Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tugas besar Matematika Keuangan dengan berjudul Analisis Limit dan Bunga Kredit Usaha Mikro PT Bank Mandiri Tbk dengan beranggotakan Adinda Kristasya Salsabila 17201001, Bram Mantia Irsa 17201002, Rifki Ahmad Noval 17201003. Dengan isi PPT ini ada 3 dengan berikut. Pertama ada pendahuluan, yang kedua ada pembahasan, dan yang ketiga ada kesimpulan dan saran. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Isi dari pendahuluan yaitu latar belakang kegiatan ekonomi masyarakat dan perekonomian suatu negara secara keseluruhan tidak terlepas dari dunia perbankan. Peranan perbankan untuk memajukan perekonomian suatu negara dalam dunia modern ini sangatlah besar. Bank Mandiri merupakan salah satu bank pemerintah Indonesia yang telah berubah statusnya menjadi PT Persero. Baik, Bank Mandiri masih berperan serta secara aktif dalam pembangunan nasional dengan menyediakan pelayanan dalam jasa perbankan bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan perbankan yang diberikan oleh Bank Mandiri ada di bidang perkreditan dengan sasaran utama pengusaha kecil dan menengah ke atas. Pada umumnya kredit yang diberikan berupa kredit modal kerja. Kredit jenis ini biasanya diperuntukkan bagi calon nasabah yang ingin memulai suatu usaha baru atau bagi nasabah yang ingin mengembangkan usahanya. Bank Mandiri sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang bergerak di bidang jasa perbankan, pemberian kredit merupakan produk bank yang jadi andalan masyarakat sebagai salah satu aktivitas untuk menghasilkan pendapatan utama di samping aktivitas pelayanan bank lainnya. Produk pemberian kredit ini merupakan salah satu pendapatan utama bank. Namun, beberapa kredit yang diberikan bank dapat menjadi suatu permasalahan yang serius apabila terdapat adanya kredit macet. Analisis terhadap pemberian pinjaman kredit kepada calon nasabah itu sangat penting untuk menjamin aktivitas bank sehingga bank dapat mengendalikan berbagai penyimpangan yang tidak dikehendaki sehingga dapat menekan timbulnya resiko kredit, yaitu dengan jalan mengadakan analisis terhadap kredit yang akan diajukan oleh calon nasabah sebelum kredit tersebut diberikan PT Bank Mandiri Tbk, yang memfokuskan pelayanan kepada masyarakat kecil dalam membantu masalah permodalan dalam upaya meningkatkan taraf hidup agar menjadi lebih baik. Fasilitas kredit yang diberikan adalah kredit usaha mikro, yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal usaha sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan tingkat produksi operasional dan juga untuk mempertahankan kelangsungan aktivitas usaha calon debitur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem dan prosedur pemberian kredit usaha mikro, dan untuk mengetahui cara meminimalisir tunggakan kredit pada PT Bank Mandiri Tbk. Adapun tujuan penelitian dalam makalah ini yaitu yang pertama untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan, syarat, dan ketentuan pemberian kredit usaha mikro di PT Bank Mandiri. Yang kedua, untuk mengetahui dan memahami bagaimana cara menghitung limit kredit usaha mikro yang akan diberikan. Dan yang terakhir, untuk mengetahui dan memahami apa saja yang menjadi kendala dalam penyaluran kredit usaha mikro. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan ke poin kedua, yaitu pembahasan. Langsung saja, di sini saya akan membahas sebuah studi case yang mana studi case ini mempertimbangkan beberapa
pertanyaan dari survei. Yang pertama yang dipertimbangkan yaitu pekerjaan, yang kedua penghasilan per bulan, yang ketiga apakah nasabah memiliki kredit di tempat lain, yang keempat aset-aset yang dimiliki oleh nasabah, yang kelima pengeluaran per bulan, yang keenam kewajiban yang harus dibayar oleh nasabah per bulannya. Baik, jadi di sini langsung saja. Yang pertama itu ada rata-rata penghasilan per bulan, di mana dari narasumber kami itu memiliki suatu usaha yang penghasilan per bulannya rata-rata setotal Rp13.000.000 dengan total pengeluarannya dari kewajiban yang harus dibayar, dari pajak, dari pengeluaran nasabah per bulannya, itu semua totalnya Rp7.300.000. Nah, di mana dana sisa seperti yang sudah kami ketahui juga dari Mandiri, bahwa dana sisa itu kan dari penghasilan per bulan lalu dikurangi oleh total pengeluaran dan harus lagi dikalikan dengan 20%. Nah, nanti hasil dari perkalian ini, hasil dari dana sisa dari 5.700.000 ini dikurangi hasil dari 5.700.000 dikali 20% itu adalah total kemampuan bayar nasabah per bulannya. Dengan nasabah tersebut memiliki pengajuan dana pinjam sebesar 50 juta untuk keperluan modal usahanya, yaitu berupa UMKM. Nah, total pembayaran per bulan dia di 24 bulan itu sesuai dengan data yang telah diberikan oleh Bank Mandiri melalui wawancara adalah sebesar Rp2.578.333,33 rupiah. Nah, untuk total pembayaran di 24 bulan itu Rp2.578.333,33 kita kalikan 24. Mohon maaf sebelumnya, ini kenapa 24 bulan? Jadi dari tabel kredit yang kami dapatkan itu ada beberapa pilihan. Yang pertama yaitu di 12 bulan, yang kedua di 24 bulan, yang ketiga di 36 bulan, dan yang paling terakhir yaitu di 48 bulan. Di mana dari data yang telah kami dapatkan dan telah kami hitung kemampuan bayar yang dimiliki oleh nasabah yaitu Rp4.560.000 per bulannya. Sehingga saat ia mengajukan dana 50 juta ini, nasabah tidak dapat mendapatkan jangka pinjam selama 12 bulan karena melebihi dari Rp4.560.000 ini atau total kemampuan bayar per bulan yang telah kita hitung. Akhirnya yang bisa diberikan yang paling maksimal dari yang diajukan yaitu di 50 juta adalah di 24 bulan yang pertama seperti berikut tadi perhitungannya dengan total bunga di 24 bulan yaitu 18,03%. Nah, total bunga bulanannya yang kita dapat yaitu kita bagikan dengan 24 hasilnya 0,75%. Selanjutnya kita hitung total pembayaran per bulan di 36 bulan. Nah, di 36 bulan itu per bulannya nasabah membayar Rp1.883.888,89 dengan total pembayaran per bulannya kita kalikan 36 yaitu total pembayarannya jadi Rp67.820.000 selama 36 bulan. Lalu total bunga yang didapatkan 25,4% dan total bunga bulanannya 0,71%. Dari sini kita lanjutkan ke perhitungan 48 bulan, di mana 48 bulan itu setiap bulannya nasabah harus mengeluarkan sebesar Rp1.536.666,67 dan total pembayaran yang harus dibayar nasabah yaitu Rp73.760.000,2 dengan total bunganya yaitu 31,5% dan total bunga bulanannya itu 0,66%. Jika diperhatikan, total bunga bulanan dari 24 bulan, lalu 36 bulan, dan 48 bulan, memang jika diperhatikan makin besar, makin lama, jangka waktunya makin kecil. Tetapi yang harus kita perhatikan di sini adalah total bunganya. Total bunganya bisa kita lihat dari
24 bulan itu terus meningkat dari 18,03% ke 25,4%, lalu ke 31,51%. Nah, maka dari itu sebagai penganalisis, kami menyarankan kepada nasabah untuk mengambil di pembayaran dengan jangka waktu 24 bulan. Kenapa? Karena di sini total bunganya lebih sedikit. Walaupun memang total bunga bulanannya terhitung lebih banyak dan lebih besar, namun total bunga yang dikeluarkan oleh nasabah nantinya akan lebih kecil ketimbang saat nasabah mengambil yang 36 bulan ataupun yang 48 bulan. Berikutnya kita akan melanjutkan kesimpulan dan saran. Di sini ada kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat kami berikan dari makalah yang telah kami tulis adalah kredit mikro yang merupakan salah satu fasilitas dari Bank Mandiri merupakan kredit harian dengan rentang peminjaman 5 juta sampai dengan 25 juta yang tujuannya untuk membantu pengusaha-pengusaha kecil yang membutuhkan modal untuk usahanya. Kredit ini akan diberikan kepada nasabah setelah melewati berbagai macam tahapan untuk memenuhi prosedur peminjaman, di mana bunga, jumlah peminjaman, serta jangka waktu pembayaran akan diputuskan oleh bank setelah beberapa tahapan prosedur peminjaman oleh Bank Mandiri. Jaminan yang biasa digunakan pada peminjaman ini berupa surat aset, bisa berupa surat tanah, BPKB, dan sebagainya yang bersifat aset pribadi, yang mana jika nasabah tidak bisa mengembalikan uang pinjamannya, maka bank terpaksa akan melelang surat jaminan tersebut sebagai ganti rugi. Di sini kami mempunyai saran. Saran yang dapat kami berikan kepada makalah yang telah kami tulis adalah, sebaiknya jika ingin meminjamkan uang untuk keperluan usaha di Bank Mandiri, nasabah sebaiknya mempersiapkan data-data yang dibutuhkan terlebih dahulu, agar prosedur menjadi lebih cepat dan uang dapat dicairkan bank lebih cepat juga. Bagi pengusaha kecil yang sekiranya usahanya tidak menghasilkan untung di waktu yang singkat, tidak disarankan untuk mengambil peminjaman mikro ini, karena peminjaman mikro ini merupakan peminjaman dengan pembayaran jangka pendek, yaitu dengan jenjang waktu terlama adalah 36 bulan. Sekian dari kami bertiga. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.